Iran Ulang ya, Amerika. tes. Iran satu telah menyumbang monoteisme, dan Persia, dulu kan tidak ada Iran ya, yang ada Persia. Persia. Nah, monoteisme atau Tuhan satu itu banyak diyakini oleh para peneliti. Itu ada dua. Satu dari Zoroaster, Zarathustra, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, kebetulan Zoroastrianism itu mempercayai satu Tuhan namanya Ahura Mazda. Nah, dan itu dimulai dari kira-kira 1000 atau 1500 tahun sebelum Masehi. Dia meyakini Ahura Mazda satu-satunya Tuhan, dan Tuhan ini dirupakan sebagai cahaya. Atau dalam Islam masih diserap sebagai An-Nur. Jadi Yahudi ini sebetulnya politeis. Yahudi itu politik. Iya, Abraham atau Ibrahim itu Tuhannya juga banyak. Abraham itu? Iya, ketika di kota Ur, di kota Uruk, ya tentu mengikuti Tuhan Uruk. Kemudian ketika pindah ke Babilonia, Tuhannya juga banyak. Pertama, saya ingin fokus pada statement profesor yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim awalnya adalah politeis dengan alasan karena lingkungan tempat tinggal beliau tinggal di Mesopotamia mayoritas adalah politeis. Di sini saya ingin bertanya, Prof. Metodologi inferensi apa yang profesor gunakan untuk menghasilkan kesimpulan sejauh itu, Prof? Sebab dalam filsafat ilmu kita mengenal yang namanya problem of induksinya David Hume yang bahkan sampai sekarang masih diperdebatkan. Hanya karena mayoritas di sana politeis, secara logis tidak serta-merta berarti semua individu yang ada di sana itu pasti politeis. Jangankan David Hume, 2500 tahun lalu dalam kitab Organonnya Aristoteles sudah diletakkan aturan emas sebuah inferensi. Maksudnya bahwa kesimpulan universal tidak boleh diambil dari data yang bersifat sebagian atau partikular. Saya khawatir kesimpulan yang profesor buat di video itu melampaui batas kemampuan metodologinya sendiri, Prof. Jika profesor sejak awal mengatakan bahwa kemungkinan besar atau secara probabilistik, saya tidak akan mempermasalahkan karena itu memang wilayahnya probabilitas. Jadi mungkin memang Ibrahim politeis, itu nggak masalah. Tapi ketika Ibrahim itu politeis, itu saya rasa itu adalah kesimpulan universal, Prof. Makanya klaim profesor itu justru terdengar seperti sebuah kepastian historis. Problem of induksi ini bukan teori kosong, Prof. Ini pernah menghantam data empiris sains yang sudah terbukti di depan mata selama ribuan tahun melalui sebuah kasus yang disebut sebagai angsa hitam atau black swan. Selama lebih dari 1500 tahun, seluruh ilmuwan dan masyarakat Eropa meyakini secara mutlak bahwa semua angsa di seluruh dunia itu berwarna putih karena jutaan data pengamatan atau induksi ya yang mereka kumpulkan selalu berwarna putih. Namun kegemparan luar biasa itu terjadi pada tahun 1697 ketika penjelajah Belanda William de Vlaming menemukan angsa berwarna hitam hidup di Australia Barat dalam semalam. Jutaan data induksi ribuan tahun pengamatan itu runtuh total hanya oleh sebuah satu data kontradiktif, Prof. Nah, itu juga sudah diperingatkan oleh Aristoteles bahwa hanya dengan satu data kontradiktif seluruh kesimpulan universal itu akan runtuh. Nah, makanya dari itu sains yang datanya ada di depan mata saja itu bisa kecolongan oleh generalisasi induktif, apalagi dalam studi historis purba yang perilaku sejarahnya sudah tidak ada untuk diperiksa isi kepalanya satu persatu. Mengapa profesor menutup kemungkinan adanya angsa hitam yang bernama Ibrahim yang berpikir secara yang berpikir secara monoteis, secara mandiri atau mendapat wahyu di tengah lautan politeis? Kedua, saya ingin menyuruti ungkapan profesor bahwa konsep monoteis, agama Abrahamaik termasuk Islam, itu memiliki hutang budi peradaban yang besar pada Zoroaster, Persia. Ini adalah menurut saya seakan mendikte bahwa Zoroaster adalah penganut monoteisme murni. Pertanyaan saya, Prof, sumber teks primer mana yang profesor gunakan untuk mengklaim bahwa Zoroaster itu adalah monoteis? Lagi-lagi, saya akan membawa sebuah konsep dalam filsafat ilmu, Prof, yaitu underdetermination of theory by data dari tesisnya Quinn Duhem. Intinya, sebuah dataset yang sama itu bisa melahirkan banyak teori dan penafsiran yang berbeda, Prof. Bahkan saling bertentangan, tergantung bias paradigma atau bias sudut pandang kacamatanya dari seorang peneliti yang menelitinya. Mari kita uji klaim profesor menggunakan data primer filologi dari kitab suci Zoroaster itu sendiri, yaitu kitab Gata atau Avesta.
Seorang filolog terkemuka, William W. Malandra, dalam bukunya menyatakan bahwa Gata merupakan komposisi yang paling samar, kabur, dan ambigu dari semua literatur keagamaan Oriental. Hampir setiap bagian Gata dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Karena kata-katanya sangat sulit dipahami secara pasti, ketika datanya sendiri begitu samar atau underdetermined, bagaimana bisa profesor mengambil satu kesimpulan mutlak bahwa itu adalah monoteis, Prof? Bahkan jika kita membaca dalam pendahuluan, beliau menegaskan bahwa dewa tertinggi mereka, Ahura Mazda, itu jauh dari menjadi dewa pengabdian monoteis. Ahura Mazda awalnya berdiri di puncak panteon yang memuat banyak dewa. Meskipun Zarathustra mencoba mereformasinya, status tersebut belum mencapai monoteisme absolut, bahkan hanya bisa disebut sebagai qualified monotheism atau monoteisme terkualifikasi atau terbatas. Mengapa? Karena dalam teks Yasna 30 ayat 9 dan Yasna 31 ayat 4, Zarathustra sendiri secara tekstual masih mengakui adanya pluralitas atau banyak sosok Tuhan yang bijaksana. Bahkan dalam teks Yasna 30 ayat 3 secara eksplisit disebutkan konsep cosmic opposites atau dualisme kembar twins antara Ahura Mazda dan Angra Mainyu. Jadi ini semacam Tuhan baik dan Tuhan jahat. Itu saya teringat film Avatar jadinya yang setara secara eksistensial. Bagaimana mungkin sistem teologi dualistik henoteistik yang memiliki banyak dewa ini diklaim sebagai cikal bakal tauhid atau monoteisme radikal dalam Islam, Prof? Ini adalah kesimpulan yang melompat terlalu jauh bagi saya, Prof. Kemudian selanjutnya, saya ingin menyodorkan riset sosiologi konsep terbaru dari Gustavo Claudiano Martin. Semoga penyebutan namanya nggak salah ya. Pada tahun 2023 dan penyebutan judulnya juga nggak salah. Dalam jurnal ilmiah Numen, Revista de Estudos e Pesquisa de Religiae. Martin membongkar secara telak dari mana mitos Zoroaster monoteis ini berasal. Beliau menulis refleksi monoteistik yang dipaksakan pada Zoroastrianism itu jauh lebih banyak berbicara tentang keyakinan si peneliti daripada tentang sejarah sosial Zoroastrianisme itu sendiri. Nah, saya menggarisbawahi di sini keyakinan si peneliti. Jadi bukan terkait apakah Zoroastrianisme itu monoteis, tapi sepertinya itu hanyalah keyakinan si peneliti. Kalau menurut jurnal ilmiah ini, mitos Zoroaster monoteism ini sengaja diciptakan kemungkinan oleh sarjana barat pada abad ke-19 bernama Martin Haupt agar selaras dengan standar barat, lalu diinterpretasikan secara bias melalui lensa eksternal kekristenan. Dan yang paling menarik, riset Martins menunjukkan bahwa area teologi Zoroastrianism itu terpaksa bergeser mengadopsi pemahaman monoteism justru karena mereka hidup di bawah tekanan kekuasaan Islam. Mereka merombak wajah teologinya karena agar tidak dianggap sebagai penyembah berhala atau dewa-dewa oleh penguasa Muslim. Kemudian kesimpulan Martin pada halaman ini itu sangat telak banget, Prof. Monoteisme bukanlah kategori yang relevan untuk studi Zoroastrianism. Sebaliknya, teologi dan praktis Mazdaism sejak dulu hingga sekarang itu berakar pada polytheism atau minimal henotheism. Bahkan, Prof, mari kita bicara tentang sains filologi dan penanggalan teks. Ketika Pak Profesor mengklaim bahwa agama Abramaik itu utang budi pada teks Zoroaster kuno, pertanyaan penutup saya, kapan kitab Yasna dan seluruh korpus Avesta itu benar-benar dikodifikasi secara vinyl dalam bentuk manuskrip fisik tertulis, Prof? Karena menurut pakar filologi Iran kuno dari Harvard, Profesor Prots Oktor, Dana Filolog SOAS London, Profesor Al-Mudhins, tradisi Zoroaster selama ribuan tahun murni bersifat lisan karena aksaranya belum ada. Kodifikasi final, penulisan massal dan kompilasi teks-teks suci mereka itu justru baru selesai dilakukan pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tepat di era kekhalifahan Abbasiyah, zaman keemasan Islam. Bahkan manuskrip fisik tertua kitab Yasna yang bertahan di bumi hari ini, yaitu seperti Kodeks K5, baru ditulis pada abad ke-14 Masehi.
Secara metodologi sejarah atau secara metodologi kronologi sejarah, jika kodifikasi tertulis kitab Yasna baru rampung di abad ke-9 Masehi setelah Islam menguasai Persia selama 200 tahun, Prof. Bagaimana mungkin Pak Profesor bisa memastikan bahwa justru bukan para pendeta Zoroaster di masa dinasti Abbasiyah itulah yang mencontek dan terpengaruh oleh konsep monoteismenya Islam, Prof. Karena saat mereka membukukan kitab sucinya, kemungkinan besar mereka terpengaruh kan? Gitu kan, Prof. Jadi kemudian Prof, saya juga ingin membandingkan secara jujur di atas meja sains modern. Di satu sisi kita punya manuskrip Al-Quran Birmingham. Ini adalah data fakta material yang terverifikasi secara empirik melalui pengujian sains modern radiokarbon dating oleh lembaga independen Universitas Oxford yang membuktikan teks fisik tersebut berasal dari rentang tahun 568 sampai 645 Masehi. Di sisi lain, Anda mengatakan bahwa kitab Yasna itu sebagai sumber asli monoteis, padahal manuskrip fisiknya Prof itu baru ada dari tahun 1323, jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Prof. Dan kompilasi finalnya baru dikerjakan di bawah naungan kekuasaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah abad ke-9 Masehi, Prof. Secara metodologi sains dan validitas data empirik, ini aneh sekali, Prof. Ketika kita mengklaim bahwa sebuah kitab suci yang fisiknya baru ada di abad pertengahan Islam kok bisa dianggap sebagai sumber inspirasi bagi kitab suci yang sebenarnya secara fisik buktinya terverifikasi jauh melampaui kitab suci Yasna itu sendiri, Prof. Nah, di sini saya agak kebingungan. Makanya di situ saya ingin bertanya pada Profesor. Jadi, ketika saya membaca sebuah data itu saya selalu membacanya menggunakan kacamata filsafat sehingga saya melihat sudut pandang yang lain, Prof. Jadi ketika melihat sudut pandang yang lain yang ternyata itu tidak bertentangan dengan logika dasar, saya akan menerimanya. Tapi ketika bertentangan dengan logika dasar, tentu saya akan menjadi bertanya-tanya, Prof. Jadi di situ saya mohon pencerahannya ya, Prof. Terima kasih.